Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya ini dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Sebab nilai suatu benda atau perkara itu dilihat daripada manfaatnya. Begitu pula dengan manusia. Bahkan yang menjadi tolak ukur nilai kebaikan manusia itu terletak pada seberapa besar manfaat yang dapat mereka berikan kepada orang lain. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada satupun yang melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat untuk orang lain. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya memberikan manfaat kepada orang lain merupakan amal yang paling utama. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Banten menuliskan bahwasanya semua perkara Allah itu dikembalikan pada dua hal, yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan asy-syafaqah li khalqihi, menyayangi makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Banyak jalan yang dapat kita tempuh agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di antaranya yaitu dengan lisan kita bisa mengajak saudara kita kepada kebaikan, saling memberikan nasihat yang baik, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran maupun di dalam kesabaran. Apabila kita termasuk orang yang memiliki pangkat atau kedudukan, kita bisa memberantas kemiskinan, kelaparan serta menolong orang yang terzalimi. Sebab dengan melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala haji mabrur. Berlandaskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa ketika masuk waktu pagi tidak memiliki niat untuk menzalimi orang lain, maka diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Dan barang siapa ketika masuk waktu pagi berniat untuk menolong orang yang terzalimi dan memenuhi kebutuhan orang Islam, maka pahalanya seperti pahalanya haji mabrur. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa memberikan sejumlah uang atau makanan kepada orang yang membutuhkan, lebih-lebih orang yang ada di sekitar kita. Atau bisa juga kita membayarkan hutang orang lain, seperti keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan juga menghilangkan kesusahan yang mereka alami. Banyak yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan anggota badan yang kita miliki. Di antaranya yaitu dengan cara membantu orang lain, lebih-lebih orang tersebut adalah kedua orang tua kita. Atau bisa juga kita membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan masih banyak lagi orang yang membutuhkan bantuan kita. Hal di atas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas, wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Hamba yang paling Allah sayangi adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada sesamanya
dan amalan paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin, memberantas kelaparan, menghilangkan kesusahannya atau membayarkan hutangnya. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan malah menjadi orang yang dapat membahayakan orang lain. Karena dengan membahayakan orang lain, kita bisa digolongkan kepada orang yang melakukan perkara yang sangat tercela. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Wa khuslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wad-durru bil muslimin." Dua perkara yang tidak ada satupun yang lebih tercela dari keduanya, yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan orang Islam. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita sebagai hamba yang menyayangi orang lain, bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang bisa membahayakan orang lain. Sehingga dengan kita menyayangi orang lain, Allah juga akan sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin.